Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anime CPNS, Solusi CPNS. Kali ini Anime CPNS akan membahas kisah seorang pejuang CPNS yang berulang kali mengalami kegagalan dan kegagalan dalam tes CPNS. Namun kemudian dia berhasil dan lulus jadi CPNS. Gimana ceritanya? Kita simak ceritanya. Bagaimana jalan cerita normal hidup kebanyakan orang, ingin seperti itulah aku. Lulus kuliah tepat waktu, langsung bisa mendapatkan pekerjaan tetap, bertemu pasangan hidup, menikah, punya anak dan hidup mapan. Tapi memang terkadang jalan hidup seorang manusia tidak selurus, segampang dan sesederhana itu. Di saat kebanyakan teman-teman seangkatanku sudah punya pekerjaan tetap, menikah dan punya anak, aku di usia 28 hanyalah seorang pemuda pengangguran berat dan jomblo karatan. Aku sudah mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari puluhan kali, sudah ikut tes seleksi bersama BUMN, ikut tes CPNS 2 kali, ikut beberapa kali wawancara, pernah berwirausaha dengan modal super minim, tapi semuanya tidak kunjung berhasil. Sekalinya bekerja, aku difitnah oleh orang yang super dengki sehingga atasan di kantor membenciku, mempersulit aku bekerja, membuatku tidak nyaman bekerja sampai akhirnya dipecat. Aku bukanlah orang goblok yang tidak punya keahlian apa-apa. Aku lumayan cerdas, cukup fasih berbahasa Inggris, sedikit ahli komputer dan piawai dalam public speaking. Dengan kualifikasi ini sejatinya aku bisa dengan gampang mendapatkan pekerjaan di kota-kota besar. Tapi aku tidak tinggal di kota besar. Kota kecil pun tidak. Aku besar dan tinggal di kampung, tempat di mana otot jauh lebih berharga ketimbang otak. Ada lapangan pekerjaan di tempatku untuk orang-orang berotak, maka sudah pasti sangat sempit. Kalau tidak punya orang dalam, maka akan sangat susah bisa lolos. Tidak peduli seberapa pintar dirimu. Tentu saja, aku ingin merantau ke kota besar untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlianku. Tapi karena masalah ekonomi keluargaku yang pas-pasan, aku tidak mampu merantau ke Jakarta, Bandung, atau paling tidak yang paling dekat saja yaitu ke Medan. Dengan keuangan yang terbatas, boro-boro merantau ke kota-kota besar Indonesia. Merantau ke Banda Aceh saja bisa membuat keluargaku cuma makan tanah. Aku tidak dibesarkan oleh orang tua petani, sehingga tidak bisa bertani, dan tidak pula memiliki lahan untuk bertani, seperti kebanyakan orang di kampungku. Bapakku adalah seorang mekanik dinamo dan tukang listrik. Aku sama sekali tidak punya minat dan bakat pada keduanya. Itu sebabnya kenapa aku tidak bisa meneruskan usaha bapakku. Aku lulus kuliah pada akhir tahun 2014, baru kemudian mendapatkan pekerjaan pada pertengahan Februari 2016. Dikontrak selama kurang dari setahun sampai akhir Desember, tapi belum sampai habis kontrak. Masih di pertengahan tahun, aku terpaksa dirumahkan karena perusahaan mengalami kesulitan finansial. Pada akhir tahun 2017, dibukalah kembali seleksi CPNS setelah moratorium sejak 2014. Instansi yang membuka lowongan pada waktu itu awalnya hanyalah Kemenkumham dan MA, dan tidak ada formasi untuk lulusan diploma 4. Yang ada hanyalah formasi untuk S1 Teknik Informatika. Ini adalah salah satu diskriminasi terbesar dalam rekrutmen CPNS di negeri ini, di mana tidak semua formasi S1 bisa dilamar oleh D4, padahal S1 dan D4 itu setara. Itu sebabnya kenapa aku mengambil formasi penjaga tahanan yang dibuka besar-besaran dan cukup mendaftar dengan modal ijazah SMA. Untuk Aceh sendiri tersedia 498 lowongan. Awalnya berjalan sangat mulus sekali. Aku mendapatkan skor SKD sebesar 386, TWK 100, TIU 125, TKP 161, yang merupakan skor tertinggi se-Aceh untuk formasi penjaga tahanan waktu itu. Perjalanan kelihatannya semakin mulus karena ternyata banyak sekali orang-orang yang tidak lulus passing grade.
PG SKD TWK 75, TIU 80, dan TKP 143. Bahkan tidak sampai memenuhi kuota untuk peserta SKB yaitu 498 kali 3 yaitu 1494. Yang lulus PG SKD untuk formasi penjaga tahanan pria di Aceh hanyalah 331 orang saja. Lalu disinilah malapetaka itu bermula. Peraturan baru dibuat untuk mengakomodir sedikitnya peserta yang lulus PG SKD. Untuk memenuhi kekurangan orang, maka yang tidak lulus PG SKD bisa ikut SKB melalui perankingan. Sebenarnya sah-sah saja bila peraturannya adil, tidak menzolimi orang yang lulus PG SKD. Bagaimanapun yang lulus PG SKD dengan yang lulus SKD perankingan, pada prinsipnya tidak boleh bertarung satu sama lain karena tidak sama, tidak apple to apple. Yang 331 lulus PG SKD biarkan bersaing sesamanya. Sedangkan yang lulus perankingan biarkan bersaing memperebutkan 167 lowongan yang kosong. Ini baru adil, tapi nyatanya tidak demikian. Hasilnya adalah aku kalah telak. Meskipun nilai SKD-ku paling tinggi, tapi di tes fisik atau kesemaptaan nilaiku adalah salah satu yang terendah, cuma 13. Bisa dimaklumi memang, orang dengan berat badan obesitas 105 kg disuruh lari, pull up, push up, sit up, dan sateran, manalah mungkin bisa menang lawan mereka yang badannya ramping. Kita bisa melakukan perdebatan panjang di sini bahwa memang aku tidak pantas ikut tes penjaga tahanan karena fisikku. Tapi aku juga punya pembelaan logis untuk mengatakan kalau mereka yang tidak lulus bagi SKD juga lebih tidak pantas ikut SKB. Ini tes CPNS bukan tes TNI Polri yang mengutamakan fisik. Jujur kecewaanku karena gagal lolos menjadi CPNS pada tahun 2017 ini tidak akan pernah bisa hilang dan kulupakan sampai kapanpun. Peraturan yang berubah di tengah pertandingan yang sedemikian zolim ini tidak akan pernah aku maafkan. Bagaimanapun cerita hidupku ke depan, mau jadi apa aku, bahkan bisa jadi lebih sukses ketimbang menjadi sipir, aku akan tetap tak akan pernah bisa merelakan. Aku bisa menerima kegagalan dan kekalahan, tapi harus dengan cara yang fair dan adil, bukan karena dizolimi. Sampai kiamat pun aku tidak akan ikhlas. Aku akan menuntutnya di hari pembalasan kelak. Aku tetap mencari pekerjaan setelah itu, tapi tetap tidak ada yang berhasil. Sampai akhir tahun 2018 juga kembali seleksi CPNS. Dan kali ini sudah membuka formasi untuk sarjana D4 Teknik Informatika, walaupun tidak banyak. Aku sebenarnya ingin ikut tes di Pemkab Gayo Luwes karena dekat dengan tempatku dan lowongannya lumayan banyak, yaitu 9 formasi. Tapi karena ada kesalahan input oleh petugas pengisi formasi di SSCN, di mana seharusnya kualifikasi pendidikan S1 D4 seharusnya dipisah, tidak digabung, mengakibatkan prodiku D4 Teknik Informatika Politeknik Negeri Loksmawe tidak keluar pada saat pengisian formulir pendaftaran, sehingga tidak bisa mendaftar. Karena waktu yang semakin mepet mendekati masa akhir pendaftaran dan setelah menghubungi helpdesk tapi tidak ada solusi, aku akhirnya melamar di Bawaslu yang membuka 36 formasi untuk analis data dan informasi yang bisa dilamar oleh sarjana D4. Setelah aku terlanjur mendaftar di Bawaslu, barulah kemudian masalah sistem pendaftaran di Pemkab Gayo Luwes diperbaiki dan akhirnya bisa didaftarkan oleh sarjana D4. Berarti memang Allah sudah takdirkan aku ikut seleksi CPNS 2018 di Bawaslu, bukan di Pemkab Gayo Luwes. Lagi dan lagi malapetaka itu datang. Entah kenapa soal TKP pada SKD tahun 2018 menjadi sangat amat sulit. Soalnya menjadi panjang-panjang dan pilihan jawabannya menjadi sangat mirip. Alhasil nilai TKP-ku jeblok. Dari yang tadinya 161 di tahun 2017 menjadi 139. Tidak lulus PG. Beda 4 poin saja. Nilai TWK-ku lumayan 105, tapi nilai TIU turun menjadi 95. Total nilaiku 339, tidak lolos PG. Sebuah ironi karena tahun 2017 nilaiku paling tinggi se-Aceh. Aku tidak bisa menjelaskan apa-apa kecuali seleksi CPNS 2018
memang sebuah tragedi karena ternyata ada ribuan orang yang gagal di TKP padahal nilai mereka secara akumulatif tinggi-tinggi, bahkan lebih. Karena banyaknya orang yang tidak lulus PG, maka dibuatlah peraturan baru di mana orang yang tidak lulus PG bisa lanjut SKB lewat perankingan selama masih ada lowongan kosong. Yang lulus PG disebut P1, tidak bersaing dengan yang lulus SKB lewat perankingan disebut P2. P1 bersaing sesama P1, P2 bersaing sesama P2. Peraturan yang cukup adil. Kalau saja peraturan ini sudah diterapkan di tahun 2017, aku pasti sudah lolos menjadi CPNS, sudah bisa membantu keluargaku. Jalan hidup aku sekeluarga pasti sudah berbeda, tidak lagi menderita dan kekurangan, tapi hidup memang kejam dan sulit. Aku tahun 2018 adalah P2 dengan nilai 339 dan ternyata aku lolos ke tahap SKB, memperebutkan 4 jatah sisa dengan 11 P2 lainnya. Tapi di antara 12 orang yang berebut 4 kursi itu, aku adalah yang paling rendah nilai SKD-nya. Alhasil meskipun nilai SKB ku lumayan yaitu 300, aku tetap gagal karena secara akumulatif nilaiku berada di nomor 6. Oleh banyak hal, pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 diundur menjadi awal 2020. Kalian mungkin heran kenapa kok aku nggak ikut tes kerja yang lain, cuma CPNS saja. Sebenarnya tidak. Aku juga pernah ikut tes rekrutmen bersama BUMN, tapi gagal meskipun proses seleksinya tidak transparan, di mana hasil nilai tes tidak diumumkan dengan alasan rahasia perusahaan. Tidak seperti tes CPNS yang super transparan dan akuntabel. Aku pernah juga akan tes perusahaan kredit syariah Elang Properti Indonesia yang buka lowongan yang gua banget. Tapi takdir berkata lain. Aku gagal ikut interview karena di jalan menuju Biren ban motorku bocor. Jadi itu sebabnya kenapa aku sangat menanti-nantikan tes CPNS setiap tahunnya. Pada saat ikut tes CPNS 2019 ini, kami sekeluarga dicoba oleh Allah. Ekonomi menjadi seret dan morat-marit. Saking parahnya ekonomi kami, pada saat itu bapakku sampai punya niat kalau tahun ini aku gagal lagi tes CPNS, dia akan pergi mencari kerja di luar daerah meninggalkan kami terlantar tak tahu arah. Aku sangat sedih, sangat luar biasa sedih. Di usia 28 tahun yang seharusnya sudah bisa membahagiakan orang tua, aku justru masih hidup bergantung padanya. Sementara bapakku, aku cuma punya satu orang tua lagi. Mamaku meninggal tahun 2010 dan bapak belum menikah lagi sejak saat itu. Semakin bertambah tua dan lemah. Itulah sebabnya kenapa aku sangat was-was menghadapi tes CPNS 2019, karena apabila kali ini gagal, sesuatu yang bernama masa depan itu akan hilang musnah, tak bersisa, tak bercahaya. Bayangan menjadi orang gagal yang fakir dan sendirian sampai tua membayangiku. Sebegitu kalutnya pikiranku akan masa depan. Aku bahkan sampai membandingkan diri dengan orang yang tidak menyembah Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tetapi bisa punya pekerjaan enak, hidupnya dan bahagia berkeluarga. Tapi kenapa aku yang taat dan rajin menyembah Allah? Sholat 5 waktu selalu dikerjakan berjamaah di masjid, selalu tepat waktu, rutin azan dan membersihkan masjid, rutin mengaji dan rutin belajar agama. Hidupnya kok sengsara banget. Jahat memang pemikiran ini, tapi pikiran orang yang masa depannya terancam gagal memang kacau balau, saudaraku. Tapi memang benar firman-Nya bahwa bersamaan dengan kesulitan selalu ada kemudahan yang ikut bonceng di belakangnya. Quran Surah 94 ayat 5 dan 6. Setelah kegagalan demi kegagalan dan bayangan masa depan yang luar biasa ngeri itu, Allah akhirnya membahagiakanku. Aku yang pada seleksi CPNS 2019 ini mengambil formasi analis sistem informasi di Pemkab BIDI, berebut jatah satu formasi dengan 69 orang lainnya, mendapatkan nilai SKD tertinggi sebesar 379.
lolos SKB untuk bersaing dengan 2 orang terbaik di bawahku untuk berebut dalam pertarungan hidup dan mati menjadi ASN. Subhanallah wa bihamdih. Tapi penyelenggaraan seleksi CPNS 2019 harus ditunda karena merebaknya pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang menghantam segala sektor tanpa terkecuali. Cobaan berat kembali datang, kami terkatung-katung tanpa kejelasan selama berbulan-bulan. Sungguh tidak ada hal yang paling menyebalkan selain menunggu, apalagi jika yang ditunggu tidak ada kepastian. Akhirnya setelah melewati waktu kurang lebih 5 bulan, penyelenggaraan tes CPNS kembali dilanjutkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Proses tes SKB yang semestinya dilaksanakan pada bulan April baru bisa dilaksanakan pada bulan September. Dan di fase ini, aku mendapatkan nilai yang sangat pas-pasan, tapi cukup untuk lolos menjadi CPNS. Awalnya aku mengira kali ini kembali gagal. Nilai SKB yang kudapat tidak tinggi, hanya 245 saja. Satu pesaingku yang sesi SKB-nya sama denganku hanya mendapatkan nilai 155, sementara aku aman. Drama terjadi pada saat pesaingku yang satu lagi mengerjakan tes SKB-nya di sesi setelahku. Di setengah jam awal saja, ia bisa mendapatkan nilai 200. Masih tersisa 1 jam lagi. Menimbang kecepatannya menjawab soal dengan benar sehingga cepat mendapatkan nilai tinggi, aku sudah putus asa. Bisa saja dia mendapatkan nilai SKB 400 bahkan lebih. Yang artinya aku bakal kalah telak. Aku sudah kembali membayangkan betapa hancurnya masa depanku karena kembali gagal menjadi CPNS karena harus kandas di SKB lagi. Aku begitu down, putus asa dan galau luar biasa menyaksikan pergerakan nilai pesaingku ini yang bergerak naik begitu cepat dalam waktu singkat. Tapi kemudian yang terjadi adalah sebuah keajaiban. Menjelang waktu mendekati akhir, pesaingku ini kehabisan bensin. Dia semakin lama semakin lambat mendapatkan poin. Dia tidak sekencang di awal, semakin lama semakin mengendor dan akhirnya menyelesaikan ujian dengan skor sama denganku, 245. Itu artinya setelah mengintegrasi nilai SKD dan SKB, aku menang dan lolos menjadi CPNS tahun ini. Subhanallah wa bihamdi. Kisah hidupku ini memang tidak hebat-hebat banget. Masih kelewat banyak kisah hidup orang lain yang jauh lebih inspiratif dan lebih hebat dibandingkan dengan kisah hidupku ini. Tujuan aku menulis dan membagikan kisah ini bukanlah untuk pamer atau ria, apalagi untuk dibanding-bandingkan dengan orang. Tujuanku hanyalah untuk memberikan motivasi dan inspirasi buat semua orang yang sedang mengalami nasib buruk seperti aku dulu, agar bisa tetap yakin akan pertolongan Allah, yakin bahwa Dia pasti akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta bertawakal penuh padanya. Tugas kita hanyalah untuk tetap istiqomah dalam ketakwaan, tetap berusaha, seberapa berat dan lama pun cobaan dan ujian itu, suatu saat kemudahan dan kebahagiaan itu pasti datang. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat 65 ayat 2-3. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun dan baru mendapatkan pekerjaan tetap di usia 28 tahun. Ada orang lulus kuliah di usia 25 tapi langsung mendapatkan pekerjaan tetap. Ada orang yang tidak pernah duduk di bangku perguruan tinggi, tapi sudah menemukan pekerjaan yang mereka cintai sejak umur belasan. Ada orang yang langsung mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah, mendapatkan gaji yang cukup tapi membenci apa yang mereka kerjakan. Ada orang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk benar-benar tahu apa tujuan hidupnya. Ada orang yang sudah sedemikian yakin dengan apa yang akan mereka lakukan dalam hidup di usia 16, tapi akhirnya malah berubah pikiran pada usia 26. Kalian bisa saja melihat kehidupan orang lain lalu membandingkannya dengan hidup kalian dan merasa bahwa kehidupan kalian tertinggal jauh. Tapi sebenarnya segala sesuatu berjalan menurut waktu
keadaan dan takdirnya masing-masing. Orang lain punya waktu dan momen, kita juga bersabarlah. Baru lulus dan mendapatkan gelar sarjana di usia 25 tahun, tetaplah sebuah prestasi. Belum menikah padahal sudah kepala 3 namun masih bisa bahagia, tetaplah indah. Baru mulai berkeluarga di usia 35 tahun, tetap oke. Baru bisa membeli rumah di usia 40-an, tetap bagus. Jangan biarkan siapapun mengganggumu dengan hidup mereka. Karena takdir setiap orang memang berbeda-beda. Rezeki dan jodoh setiap orang sudah ditulis oleh Sang Maha Kuasa bahkan sejak 50.000 tahun sebelum ciptaan alam semesta. Maka berprinsiplah sebagaimana halnya Umar bin Khattab. Hatiku tenang mengetahui bahwa apa saja yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa saja yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Dikutip dari sebuah video motivasi pendek yang sangat luar biasa milik Jay Shetty, disesuaikan sepenuhnya dengan sudut pandang syariah. Demikian kisah inspiratif kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.